Bismillah. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibihimi maulaya salli wa sallim daiman ala habibi halki kullihimi maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khairil kullihimi Muhammadun Arabi wal ajami yamshi ala qadamin Muhammadun ma'rufi jami'uhu Muhammadun ihsani wal karami wal kalimi Muhammadun mitsaki hafidhuhu Muhammadun akhlaki wasyiyami mula wa sallim daiman abada ala habib lil halki kullihimi Muhammadun bin nuri tinatu Muhammadun nuran minal kidami Muhammadun bil adli dhu syarafin Muhammadun daiman abada bika khairul halqi kullihimi Muhammadun khalqillahi min mudarin Muhammadun rasulillahi kullihimi Muhammadun haqqun nadinu bihi Muhammadun haqqan ala alami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul halqi kullihimi Muhammadun rawhun li anfusina Muhammadun fardun alal umami Muhammadun
dunya jatuha Muhammadun wadhulami maulaya salli limda halki kullihimi Muhammadun tabat managibuhu Muhammadun rahmanu bin ni'ami Muhammadun bari wa khiratuhu Muhammadun min sairi tuhami maula wa sallim daiman abada habibika khairul halqi kullihim Muhammadun lidhaifi mukrimu Muhammadun wallahi lam yudami Muhammadun dunya bibi'athatihi Muhammadun tiwal hikami maula wa sallim daiman amada ala habibika khairul khalqi nimi Muhammadun finnasi syafi'una Muhammadun hadi minal dhulami Muhammadun lillahi dun lirrusuli kullihim maulaya salli daiman abada ala habib dhil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحيم الأمم الفاتحة لرسولنا شفيعنا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه ثم إلى أرواح كافة أولي المقربين مشارق الأرض إلى مغاربها برها خصوصا سارق من الحلمة معلم كتب النافية مصنف كتب النافية مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة الصلوات دعوات مناجاتهم لهم من سوسنا قرأنا كتبهم وأورادهم أحزابهم منظوماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالس في أوقاتنا ثم إلى أرواح والدنا لكم خاصة أمواتنا أمتكم خاصة وأمة المسلمين عامة ثم إلى خصوصا صاحب الكتاب الإمام الحافظ شريف الدين عبد المؤمن بن حلب الدمياطي وكل من ذكر أسماءه من العلماء والأولياء والمحدثين والمحققين والصوفيين والعاملين كلهم أجمعين ثم إلى أرواح كافة قدنا له البادة لبالنبang دار السلام كلهم أجمعين خصوصا بقى في هذه الحرم من العلماء أولياء الصالحين خصوصا الحبيب محمد بن محسن السقاف وأبيه وأمي مشايخه وأقراني أولادي طلاب تلامذة كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وسلم الجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات من نفعات الدين الآخرة جالبة لكل خير دافعة كل شأن الله يشفي مرضانا خصوصا لمن أوصانا بدعاء الشفاء
Muhammad Al-Hasan bin Ahmad Adnan Syafiq bin Hasan bin Syihabuddin wa Sayyid Muhammad Hasan bin Ahmad Taufiq bin Ali bin Syihab wa kullu man awsana bil ishban Allah shfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alaman Allah ta'ala amal fi sihhati al-afiyati wa istiqamah tamah wa Allah fa'alna kull sharrin kull waba' wal marad saqaman alam Allah zukna taqwa wal istiqamah ihtimna lakum sal khatim fi qanatil afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamanikal muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah majelis taklim Kampung Waspada di Kediaman Habib Muhammad Muhsin Assegaf Bibci Waspada rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita lalu memuliakan kita di rumah yang penuh berkah ini dalam perkumpulan yang sangat diberkahi dan diridhai Allah, menghidupkan majelis taklim bersama orang-orang yang kita cintai di rumah yang penuh berkah ini dengan membacakan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Matarajul Rabbih Thawab fi thawab a'mal salih lil Imam Ad-Dimyuti rahimahullah ta'ala. Sampai kita masih di bab penjelasan mengenai fadilatul ilm wa ahlul ilm, kemuliaan ilmu dan orang-orang yang bergelut dengan ilmu, baik itu thalabul ilm yang belajar menuntut ilmu dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya, ataupun orang-orang yang memberikan ilmu, muallim, ustaz yang membagikan ilmu. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pada hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid darain. Amin. Wa kharaja al-Hafidz Abu Nu'aim fi kitab Riyadatil Muta'allimin bi isnadihi an Sumrah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzanu yawmal qiyamah midadul ulama wa damus syuhada. Zada ghaira Abi Nu'aim fayarjahu midadul ulama ala damis syuhada. Wa qad ruya hadha an Hasan al-Basri min qawlihi wa huwa ashbah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, di antara kemuliaan para ulama disampaikan kepada kita dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat sanad hadis yang bersambung kepada Sayyidina Sumrah radhiyallahu an. Dikeluarkan hadis ini oleh Hafidz Abu Nu'aim dalam kitab beliau bernama Riyadul Muta'allimin, tamannya orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam kitab tersebut beliau mengangkat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama wa damus syuhada. Wa zada fi ghairi Abi Nu'aim fayarjahu midadul ulama ala dami syuhada. Ikhwan rahimakumullah, diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, kelak pada hari kiamat nanti yaumil mizan akan ditimbang damus syuhada, darahnya para syuhada, artinya orang yang gugur dalam perperangan. Banyak tak kira-kira darah itu? Banyak yang tertumpahkan pada dari tubuh mereka, banyak. Ditimbang dan dibandingkan dengan tintanya para ulama, tinta ulama, ya,
sikok buku tuh paling habis ke sikok pena. Katakanlah 3 pena. Kalau kitabnya tebal, bukunya tebal. Kira-kira kalau satu pena itu kita wadai sendok, nyampe tak sesendok? Tak nyampe. 3 pena mungkin dapatlah sesendok. Sesendok 3 pena. Ditimbang dengan ya pena yang pernah dipakai ulama sepanjang hidup mereka dalam menyebarkan ilmu, mengarang, menulis, meringkas, menyebarkan ilmu. Ya, dari masa mereka belajar, mereka mencatat. Nah, secara logika kita tinta itu tidak akan pernah banyak. Tinta itu pasti sedikit. Sementara darah syuhada bisa jadi bertumpah banyak. Nah, ketika ditimbang yaumul kiamah dari segi ganjarannya, ternyata tintanya ulama itu jauh lebih berat dibandingkan damu syuhada. Lebih banyak nilainya, lebih tinggi nilainya, lebih hebat nilainya di sisi Allah dibandingkan darahnya para syuhada. Jadi darah syuhada itu kalau secara kasat mata kita juga mungkin akan jauh lebih banyak dari tinta milik ulama tadi, tapi ternyata tinta ulama itu lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih tinggi nilainya dibandingkan syuhada. Wa kharaja Ibn Majah min tariqi Ali bin Yazid anil Qasim an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bihadzal ilm qabla an yuqbada wa qabduhu ay yarfa'a wa jama'a baina al-asbi'i al-wusta wallati tali ibham wa hakadha thumma qala al-alim wal muta'allim syarikani fil khair wala khaira fi sa'irin nas. Qauluhu wala khaira fi sa'irin nas ay fi baqiyan nas ba'dal alim wal muta'allim. Ikhwan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hadis dikeluarkan oleh Ibn Majah radhiyallahu an, yang mana sanad hadis itu bersambung dengan Ali bin Zaid anil Qasim an Abi Umamah radhiyallahu an. Jadi Abi Umamah yang menyampaikan kita, beliau dapat dari Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bihadzal ilm qabla yuqbadha. Hendaklah kalian ambil ilmu itu sebelum diangkat, kata Rasulullah. Sebelum hilang. Ya, hilangnya ulama, hilangnya ilmu itu, pertama ilmu itu hilang dengan wafatnya ulama, dengan hilangnya ulama, dengan wafatnya ulama. Karena seorang alim yang menguasai bermacam-macam cabang ilmu, memahami segala bermacam-macam ilmu, dengan wafatnya beliau, maka ilmu yang ada pada beliau berarti ikut hilang, hilang. Ya, seperti kita insyaallah hari Sabtu malam Ahad ini, hari Ahad nanti akan ada haul al-Imam al-Allamah Alamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, ya, diadakan di Pulau Bangka. Tapi nah, itu Abdurrahman Abdullah Al-Faqih menguasai 100 cabang ilmu. 100 cabang ilmu yang beliau kuasai secara detail. Bukan cuma tahu, bukan cuma pernah belajar, bukan cuma paham, tapi beliau benar-benar menguasai 100 cabang ilmu itu. Sampailah ilmu-ilmu yang seperti yang kami gambarkan kemarin, ilmu yang kalau orang tidak tahu dikira itu kasyaf. Ilmu bisa tahu kapan daun itu jatuh dari ranting. Kan bingung kita. Orang sekarang mungkin belum tentu memiliki ilmu seperti itu. Ilmu yang bisa mengetahui jati diri seorang dengan mengusap bekas telapak kaki, bekas pegangan, bekas ya sidik jari lah katakanlah. Ya, bekas orang itu duduk. Waktu itu lagi dipegangin tempat duduk orang tadi. Lalu beliau bisa tahu ini si fulan bin fulan bin fulan bin fulan, lahirnya di mana, tanggal berapa, bulan berapa. Siapa abaknya, siapa emaknya, pernah belajar di siapa, gurunya siapa, baik, belajarnya di mana baik. Subhanallah. Kalau kita katakan pasti itu kasyaf. Ketika beliau menampilkan hal itu, orang mengatakan hal hadza kasyaf, apakah ini kasyaf? La, kata beliau, bukan. Ini ilmu yang aku dapatkan. Ya, ilmu. Nah, ilmunya para aulia salihin itu ya ilmu yang mungkin tidak sebanyak orang bisa mendapatkan. Sampai ketika beliau wafat, beliau menangis. Beliau menangis. Ada 30 cabang ilmu, tidak ada yang ngambil dari aku, kata beliau. Hilang bersama beliau. 30 cabang ilmu. Nah, yang model-model cak tadi mungkin. Yang nak belajarnya
Tidak gampang. Nah, itu orang-orang hebat. Hilangnya ilmu itu bukan hilangnya tulisan dari kitab, bukan hilangnya karena madrasah ditutup, pesantren ditutup, tak ada orang belajar dan mengajar, tidak. Tapi dengan wafatnya para ulama. Maka dari situ Rasul mengatakan, alaikum bihadzal ilm qabla ayyuqbadha. Hendaklah kalian mengejar ilmu, tuntutlah ilmu sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah. Nah, untuk satu sisi, ikhwan. Sisi lain kita ini, ya kita tidak tahu diri kita, ikhwan. Ya. Antum misalnya sekarang posisi masih bujang, masih akhwat, masih gadis. Mungkin waktu kosongnya masih banyak. Tidak ada tanggung jawab ngurus laki, tidak tanggung jawab untuk ngurus bini anak. Maka kesempatan itu ambil. Semampu kita bisa hadir majlis, hadiri. Begitu kita sudah menikah, mungkin tanggung jawab kita berbeda. Kita tidak mampu ngambil begitu banyak ilmu. Tambah punya anak, tambah banyak lagi. Macam akhwat ketika masih gadis, begitu kawin harus ngurusi laki, izin nak mentu dengan laki. Punya anak, tambah lagi ngurusi anak. Ya, anak sikok nambah 2, tambah repot lagi dan seterusnya. Atau juga dalam kondisi kita sakit, ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang yang diberikan Allah sakit permanen, kecelakaan, insiden, lalu dia tidak mampu lagi keluar dari rumah. Nah, sebelum na'udzubillah min dzalik hal-hal yang buruk ini terjadi, na'udzubillah min dzalik, maka ambillah kesempatan untuk kita mencari ilmu, ya. Mumpung masih ada majlis di dekat rumah kita, mumpung ada Ustaz Fulan, boleh jadi Ustaz Fulan itu ngajarlah 3 tahun, pas tahun keempat dia tak lagi ngajar di situ. Oh, cobalah Ustaz ini masih ngajar, pengenlah aku nak belajar. Giliran ada dia tak belajar. Ustaz nak lagi, pengenlah aku belajar. Kurang ajar gitu kan. Ya. Nak belajar giliran terjaga, tidak dipakai, tidak dikejar. Nah, begitupun masa-masa waktu, ya. Kalau kita masih punya anak kecil, nak semangat pengen pondok kan. Karena kalau sudah dewasa, dia sudah ada kemampuan untuk mencerna, menghafal, itu memahami ilmu sudah beda. Apalagi kalau sudah ada pikiran nyari duit, pikiran nak kawin, sudah beda. Tayyib, ikhwan rahimakumullah. Alaikum bihadzal ilm qabla ayyuqbadhu. Hendaklah kalian mengambil ilmu ini, kata Rasulullah, sebelum dicabut. Wa qabduhu ayyurfa'. Dengan apa diangkatnya ilmu itu? Dengan apa diangkat tadi? Dengan wafatnya ulama, wafatnya orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Wa jama'a baina asba'ihi wal wusta wallati tali ibham. Ya, ini syababa ibham. Wa hakada summa qala, itu ya, belum menunjukkan bentuk jauh. Wala khaira, Rasul mengatakan walati tali ibham hakada summa qala al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang yang belajar dan yang mengajar, guru dan murid itu syarikani, bersekutu dalam mendapatkan kebaikan. Ada murid kata guru dak baca, guru ada, murid dak kata yang belajar ada juga, ya dak baca juga. Sehingga pernah seorang alim besar masuk ke suatu daerah, alim dia duduk seminggu sampai 10 hari, kata yang datang bertanya tentang ilmu. Apa beliau? Kampung ini mati, kampung ini mati. Ya, kalau model zaman kita sekarang cek itu juga, yang datang kami ngawak botol, yang datang kami ngawak botol. Oh, ada Habib Fulan, ada Kiai Fulan. Bukan hanya hukum, bukan belajar ilmu, bukan ngaco kitab tabarukan, ngawak botol, minta jampian. Ya, ilmu tak kata yang bertanya. Sampai beliau mengatakan ini kampung sudah mati, katanya. Apa? Jelas tu usbu bal asr ayam la had yati ilayya as'al anil ilm. Aku duduk seminggu, bahkan 10 hari di sini. Sikap pun dia kata yang bertanya tentang masalah ilmu. Nak dikatakan situ alim, kalau tidak tahu dia orang kampung itu bodoh semua. Ya, orang situ kampung itu bodoh semua. Duduk 10 hari tidak ada yang bertanya sama sekali. Pas beliau sudah keluar, baru naik, baru nak bertanya. Syarikani fil khair wala khaira fi sa'irin nas. Dan kebaikan ini tidak dimiliki oleh semua manusia. Yang memilikinya antara ahli ilmu dan ulama. Dengan muta'alim, alim muta'alim. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi pernah bersabda, ad-dunya mal'un ma fiha illa bidzikrillah wa man wala wa 'aliman muta'alliman. Dunia itu, kata beliau, ya, ad-dunya mal'un, tercelah. Semua kehidupan dunia itu tercelah. Illa bidzikrillah wa man wala, kecuali orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah.
wa man walah, dan orang-orang yang duduk bareng mereka, berkumpul bersama mereka dalam berzikir. Itu yang pertama, kelompok yang tidak celaka, tidak tercelah. Tak tercelah, tak celaka. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa aliman muta'alliman, dan orang yang berilmu mengajarkan ilmu, lalu orang yang belajar kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ini, ya. Illa bidzikrillah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, wa man wala, dan orang yang duduk bersama mereka, bergabung bersama mereka, kumpul sama mereka. Wa aliman muta'alliman, dan orang yang belajar dan mengajar. Itulah dua kelompok yang tidak tercelah. Ya, kalau selain itu boleh jadi tercelah. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaith asabat ardan fasadat wa kanat minha ta'ifatun tayyibatun gubilatil ma' وانبت الكلاء والعشب كثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس وشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي جيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلاء وذلك مثل من فقه في الدين الله wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi wa 'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursilatu bihi, rawahu Bukhari wal Muslim. Wal kala bil hamza wal ma'na ashab. Rutbuh wa yabisuhu wal ajadib ya al ardu salbatu allati yamsukul ma wa la tunsibu wal gi'an jam'ul ga wa hiya ardul mustawiyah. Bismillah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Rasulullah SAW menceritakan perumpamaan diri beliau dan orang-orang yang berilmu dengan apa yang mereka bagikan dari ilmu-ilmu. Hadis ini datang dari sahabat Rasulullah Abu Musa al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Musa al-Ansari, ya, yang kita kenal ceritanya terutama di saat Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Dengan takdir Allah, singkat cerita, Rasulullah itu menginap di rumah beliau. Itu cerita insyaallah masih kita ingat, ya, bagaimana beliau memuliakan mengganggu Rasulullah SAW. Nah, dari Abu Musa al-Ansari qala Rasulullah SAW, mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaith. Perumpamaan diutusnya aku oleh Allah dengan membawa hidayah dan ilmu, itu seperti aku ini bagaikan hujan, bagaikan air hujan yang turun dari langit. Asaba ardan fasadat, dan air tersebut mengenai bermacam-macam tempat di muka bumi Allah itu. Ada tanah yang tandus, ada yang tanah itu subur, ada tanah itu yang cekung sehingga dia bisa menampung air, ada yang datar, air itu lari hilang begitu saja, dan bermacam-macam. Itulah keadaan manusia-manusia yang menerima ilmu. Ya, manusia-manusia menerima ilmu. Ada yang bisa menerima ilmu itu, dia bisa menampung ilmu itu. Ya, seperti cekungan ditandus tanah yang tandus, jadilah seperti danau, sehingga air itu tertahan, tertampung di situ, dan orang pun bisa ngambil faedah, entah untuk minum, untuk bekal, untuk nyuci, untuk segala macam bisa. Ada yang diserap oleh bumi, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, pun itu juga bermanfaat. Ada yang dia diserap oleh bumi, lalu muncullah cuma rerumputan, padang ilalang, tidak bermanfaat. Ada lagi air itu jatuh ke tanah yang datar tapi tandus, hilang begitu saja, tidak ada bekas sama sekali. Nah, seperti itu yang diumpamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mathalu ma ba'athana Allah minal huda wal ilm kamathal ghaith asaba al-ardhan fasadat. Wa kanat minha ta'ifatun tayyibatun ghubilatil ma' wa anbatatil kila wal ushbul katsir. Ada yang jatuh tadi, air tadi di tempat tanah yang subur, sehingga tanah itu begitu kena hujan tumbuh bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, bisa dimakan buahnya, bisa dimanfaatkan daunnya. Itu ta'ifatan tayyibatun ghubilatil ma' wa anbatatil kala wal ushb katsir. Itu perumpamaan pertama, kelompok wong yang mampu menyerap ilmu dengan keikhlasannya, dengan ketekunannya, dengan kepandaian, kecerdasannya, lalu dia mendapat ilmu, lalu dia pun menyebarkan ilmu itu. Orang datang mengambil ilmu. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma', dan juga ada yang tanah tersebut menyimpan air. Ya, kalau orang membutuhkan, orang menggali dan dapatkan air, ya, berbentuk sumur atau mata air. Artinya wong harus mencari, ya, ada tersimpan tapi tidak diketahui. Fanafa'allahu ta'ala bihan nas fasharibu wasaqaw wa zara'u. Ya, seperti tadi itulah danau ataupun mata air atau sumur yang digali. Sumber air tadi aslinya dari langit, lalu terpendam, tersimpanlah di lubang-lubang atau menjadi mata air atau menjadi sumur atau danau. Bermanfaat. Allah jadikan dua kelompok tadi kelompok yang bermanfaat, dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan tadi bermanfaat, jadi tempat tampungan air juga jadi bermanfaat. Allahumma ja'alna minhum. Wa anbatatil kala wal ushub katsira wa kana minha ajaba amsakatul ma' fa nafa Allah taala bihan nas fasharibu wasaqau. Maka minumlah manusia banyak di tempat tadi, wasaqau, dan juga menuangkan air yang menyimpan, membuat simpanan buat air mereka, wazara'u, dan juga bercocok tanam di tanah yang subur tadi dengan air yang ada tadi. Wa asaba ta'ifatan ukhra inma hiya bi'an la tumsikul ma' wa la tumbitul kala. Ada lagi tanah yang tandus, dia tidak ada cekungan, tidak pula bertanah yang subur. Begitu air itu datang, hilang begitu saja. Tak diserapnya, tak disimpannya, tidak pula menumbuhkan suatu tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Ta'ifatan ukhra inma hiya gai'an la tumsikul ma' wa la tumbitul kala. Fadzalika mathalu man faqiha fid dinillah wa nafa'ahu ma ba'athana Allah bihi wa 'alima wa 'allam. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Yaitu kelompok yang pertama tadi, itulah kelompok orang yang mendapatkan ilmu dariku, lalu Allah jadikan mereka itu bermanfaat buat umat. Ilmu mereka dapat lalu mereka berbagi, atau orang datang mengambil ilmu itu kepada mereka, seperti sumur tadi. Ya. Orang yang lewat mendapatkan keberkahan, orang yang lewat dapat ke ilmu. Nah, adapun kelompok yang kedua, uang itu ada ilmu atau yang dapat, hujan itu dapat tapi tidak manfaat, tidak mampu dimanfaatkan. Bahkan terkadang maaf, ada sebagian orang dia berilmu, pernah mondok, pernah belajar, tapi tidak kata manfaat sama sekali. Untuk dirinya sendiri pun dia tidak mampu memanfaatkannya. Apalagi untuk orang lain. Sampai kadang-kadang misalnya maaf kita kenal seseorang yang mungkin sudah masuk usia lebih dari dewasa atau dewasa, dulu pernah mondok, si fulan ini. Tapi tidak sedikit pun tercerminkan kalau dia pernah mondok. Wuduknya kita juga berantakan, solatnya berantakan, sikapnya berantakan, halal haram dia terabaskan. Pernah mondok, bukan sedangkan 4 tahun dia mondok. Tambah bingung gitu. Apa dia gawe dia di pondok tuh? Sampai dia tidak ada bekas sama sekali. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang takdir Allah tidak berhasil mondok sampai selesai. Karena keadaan tuntutan keadaan rumah tangga, dia harus bantu umiknya, abahnya untuk nyari duit di pasar misal. Kejinguan tapi nyago solat 5 waktu, nyago solat qobliyah ba'diyah, cara dia berdagang tuh nyago mata, nyago pandangan, jujur, tidak pernah berbuat curang, ya, tepat waktu untuk solat. Wah, kejinguan. Ada hasil walaupun cuma berapa tahun mondok, cuma karena dia tadi keadaan yang meminta dia untuk keluar dari pondok karena dibutuhkan keluarga, yang seperti itu biasanya tidak hilang. Biasanya tidak hilang, apalagi kalau dia diberikan motivasi oleh orang tuanya. Kau duduk di rumah, gawangnya banyak duit, tapi kalau ada majelis di situ, Ustaz pulang kau hadir. Maka ini anak, insya Allah yang ada di dia terjaga, bahkan dia bisa bertambah ilmunya. Nah, ada yang seperti itu.
Wa nafa'ana Allah ba'athana Allah wa 'alima wa 'allama wa mathalan man lam yarfa'u dzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi arsilat ilaihi. Nah, jadi kelompok lagi orang yang tidak bisa menerima ilmu, diberikan ujangan, diberikan nasihat, tapi mereka tidak mampu untuk menyerap apalagi mengamalkan. Rawahu Bukhari wal Muslim. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Nah, tingkatan ulama seperti itu juga, ya, tingkatan ulama itu seperti itu. Ada ulama itu diumpamakan seperti cerit, atau cerit ya, teko, berisi baju. Ya. Siapa yang nak ngembek baju nih, ta'al sini bawa gelas, dituang ke. Nah, itu model kita datang ngaji guru ke rumahnya, ngaji guru ke rumahnya, privat di bahasa budak sekarang nih, ya. Idhafi belajar gitu, ngaji habib pulan ke pulan datang ke rumahnya. Ada lagi yang masya Allah sebaliknya, ya, seperti kita barangkali saat ini guru itu datang mendatangi uang-uang yang sudah menunggu untuk dituangkan. Jadi uang itu berkumpul di suatu tempat, maka cerek ini didatangkan, dituangkan, nuang ke banyu tadi. Ada lagi yang sifatnya seperti gambaran tadi, agak sulit untuk dapat ilmunya karena ilmunya ilmu yang mungkin agak tinggi. Maka kita harus mendatanginya dan harus kita berusaha. Seperti apa ulama yang diumpamakan seperti sumur atau mata air. Tidak sembarang orang bisa masuk, bisa dekat. Yang nak dapat harus berusaha benar. Ya, nimbo banyu dulu, mendatangi tempat tersebut. Barangkali kita harus ngantri. Tidak gampang, tidak murahan. Air itu mungkin sulit untuk didapatkan. Nah, ada lagi seperti sungai. Air itu seperti air yang mengalir. Maka orang yang air itu ngalir baik dia. Ya. Maka yang pengen dapatkan ilmu atau keberkahan, hendaklah dia berdiri dekat sungai tersebut. Kalau dia menjauh dari sungai, maka dia tidak dapat. Dia tidak dapat. Nah, ada juga tipe yang seperti itu. Nah, simpulan dari semua tipe ini, ada tipe yang paling hebat. Ada juga bahar, lautan. Lautan itu lebih hebat lagi, dia mengalir kepada ke sungai-sungai. Ya, seperti guru besar yang memiliki murid yang banyak, yang muridnya pun berkembang. Misalnya guru besar punya pesantren besar. Ya, sudah menelurkan sekian ratus murid, yang muridnya pun sudah menjadi ulama-ulama lagi. Itulah bagaikan lautan. Bagaikanlah lautan. Maka mengalirlah air sungai tadi. Kalau air sungai ini keruh, dia akan dapat siraman dari laut menjadi jernih kembali. Ya. Nah, ada yang lebih hebat dari situ, dan ini memang tidak selalu ada. Apa itu? Ulama yang diumpamakan seperti Rasulullah tadi. Aku bagaikan air hujan. Kalau air hujan nih dapat galau, laut dapat, sungai dapat, sumur dapat. Ya, kita megang nangkok gelas, kita bukakan dapat galau. Nah, ini sudah orang-orang yang imam-imam besar, ulama-ulama besar yang model kita nyingok dia dapat, kita dijingoknya kita dapat lewat doa-doa mereka, kita dapat keberkahan, dapat segala kebaikan. Itu memang magom yang Allah khususkan, ya, untuk mereka. Walaupun kita tidak dekat pun kita dapat bagian tersebut. Tergantung tinggal yang menyiapkan tempat itu. Jadi termasuk ulama pun dapat faedah dari dia. Ya, ustadz ulama pun dapat keberkahan, dapat ilmu, dapat segala kebaikan dari dia. Itulah tadi diumpamakan dengan air hujan. Laut dapat, sungai dapat, danau dapat, sumur dapat. Ya, semua dapat, termasuklah gelas-gelas yang banyak itu dapat galau. Yang penting mau meminta menadah. Itu sosok-sosok aulia yang penuh keberkahan. Ya, hidup mereka bahkan wafat mereka tetap memberikan keberkahan. Kita seakan-akan benar mendapatkan tuangan-tuangan rahmat Allah dengan berkat mereka. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidaklah boleh kita hasud. Makna hasud di sini bukan hasud tapi ghibtah. Artinya cemburu, pengen pecah si fulan, aku pengen dapat macam si fulan, aku pengen mencapai seperti si fulan. Ya, beda dengan hasud. Kalau hasud itu ada juga kepengen macam si fulan, tapi dia berharap si fulan itu hilang kenikmatannya, hilang keberkahannya, hilang kebagusannya. Hasud itu kadang-kadang tidak pengen pecah si fulan, tapi ngapa dia ngasut, tak pacak mampu dia, tapi dia berharap si fulan itu kebaikannya hilang. Itu hasud. Nah, kalau yang dimaksud Rasulullah di sini la hasada, walaupun tulisnya hasada ini ulama sepakat maknanya bukan hasud tapi ghibtah. Ya, kalau ghibtah itu bersaing dalam kebaikan tanpa menginginkan kawan itu jatuh atau hilang kebaikannya. Ya, kalau orang hasud tuh ngeri kita, ikhwan. Ya, dia tidak demen orang lain dapat kenikmatan.
Dia pengen kenikmatan orang itu hilang atau berkurang. Kalaupun berkurang atau hilang itu tidak harus ke dia, tidak harus pindah ke dia. Pokoknya si fulan itu kalau berdagang langganannya hilang, langganannya lagi, dagangannya sepi. Tidak harus langganan itu balik ke dia, tidak. Yang penting dia puas ke si konyol uang itu sepi dagangannya. Tidak harus pindah ke dia, tidak. Ya, itu uang hasud, naudzubillah, naudzubillah. Penyakit yang paling buruk. Pertama kali maksiat Bani Adam dari keturunan Nabi Allah Adam adalah hasud. Yang talabil dengan gobil itu gara-gara hasud. Dari hasudlah muncul akhirnya bermacam-macam kemaksiatan termasuk sampai membunuh. Naudzubillah. Ini ghibtah. Kalau ghibtah itu kita kepengen pecah uang itu dan kita tidak kepengen uang itu berkurang kebaikannya, apalagi hilang. Begitu kita dengar dia tidak datang, dia tidak dapat, dia dapat kekurangan, kita malah prihatin, bukan senang. Kalau ternyata kita senang dengan uang kita, aku tidak hasud, aku ini ghibtah. Tapi begitu dengar orang itu bisa tidak dapat atau lepas dari kebaikan, kita senang, berarti hasud itu, bukan lagi ghibtah. Nah, ada dua kelompok uang yang boleh kita hasutin, dalam arti kata kita ghirah, punya kecemburuan, pengen seperti mereka. Dua kelompok. Pertama, rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala mahalakatihi fil haq. Wong yang diberikan Allah rezeki yang berlimpah, makmur, kaya raya, tapi diinfakkannya di jalan Allah. Kalau wong kaya infaknya di jalan setan, tidak usah ente iri, tidak usah kita hasud, tidak usah kita ghibtah sama dia. Bahkan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai aku pecah si fulan kaya tapi binasa. Yang perlu kita ngirikan pengen, Allah cobalah aku pecah si fulan, oi lemah ni pacak sedekah ini, pacak sedekah sana, nolong keluarga, no, masya Allah aku dengar orang susah tu, kalau sudah gari si fulan baik, gari si fulan tular sebut uang, cobalah aku ni pacak macam si fulan tu. Ghibtah itu namanya, kepengen. Ya, kepengen memiliki kemuliaan, kelebihan seperti orang lain untuk memberikan kebaikan untuk orang banyak. Nah, yang pertama rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang boleh kita cemburu atau boleh kita iri dalam makna tanda kutip ya ghibtah tadi, yaitu orang yang kita lihat dia diberikan Allah harta yang banyak lalu dia menggunakan harta tadi di jalan yang benar. Ya digunakannya ya anak tadi ngobrol sama si uang. Ya mungkin dia tahadutsan nikmat, dia bercerita insyaallah kaget di akhir tahun ini anak-anak sekeluarga si fulan sekeluarga anak juga sekeluarga kami nak umrah Ustaz. Masya Allah. Memang dia orang lebih duit. Ya, cuma yang seperti itulah digunakan untuk ibadah, sedekah, nolong wong, terutama yang perlu kita perhatikan sama keluarga. Keluarga dekat kita, jangan keluarga dekat boleh jadi tempatnya jauh. Itu yang perlu kita perhatikan ketika kita punya harta banyak. Yang dzawil huquq aliyah, orang yang punya hak. Dzawil qurban hak lebih utama untuk diperhatikan. Kemudian jiran tetangga. Setelah gharib dari segi nasab sama kita, sama gharib setelah tempat sama kita sudah kita tunaikan, bolehlah kita sedekah kemana-mana ke tempat yang jauh. Jangan seperti sebagian orang melemparkan duitnya jauh ke sana sini, sementara yang pagak keliling pinggang tidak tercicip. Ya, naudzubillah. Itu yang pertama, orang yang diberikan Allah kelebihan harta tapi diinfaknya di jalan Allah. Yang kedua, wa rajulun atahullahu hikmah fahuwa yaghdi biha wa yu'allimuha. Wong yang diberikan Allah ilmu, diamalkannya lalu dia mengajarkan kepada orang lain. Nah yang seperti ini ya, kita nyengok atau kita nyengok anak wong, masya Allah anak si fulan ini, masya Allah pintar, cerdas, berilmu. Kau perhatikan amal kuatannya itu sesuai kalau dengan ilmu, dan dia ngajar ke wong pula, masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan be anak kami pecah si fulan. Kalau be anak kami ya Allah sikok be jadilah. Nah ini kadang-kadang salahnya gitu. Anak limo kita mau sikok be jadilah jadi ustaz. Ya Allah jangan sampai tidak. Mintalah limo-limonya, ngapa ada sikok be itu. Kadang-kadang kita sikok be untuk akhirat. Limo empatnya kerja dunia, sukses dunia. Sikok be jadilah ya Allah. Jangan minta galo-galonya. Untuk menjadi orang-orang yang sukses akhirat, dunia dan akhirat. Manfaat untuk ummah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, melihat orang yang diberikan Allah ilmu, lalu dia mengamalkan ilmu, lalu dia membagikan ilmu, yang seperti ini boleh kita berharap minta sama Allah, mudah-mudahan dapat seperti mereka. Tak di kita, ya di anak kita, di keluarga kita. Melihat orang yang menderma sana sini, bersedekah sana sini, ya
kita berharap pengen seperti dia walaupun kita tidak ada kemampuan. Bahkan dengan niat seperti itu, keinginan seperti itu, Allah catat menjadi pahala daripada pahala yang sempurna walaupun kita tidak mengamalkannya. Oh ya Allah, cobalah aku pecah berduit cak si fulan. Katik lagi lah, wong susah mungkin di kampung aku. Siapa be berhajat kunjung ya Allah. Se-MB ya Allah, se-MB. Kenapa tidak 5M kan? Yang minta ni ke ayo. Ya sangka kita kepengen se-MB ya Allah, kalau dapat se-M ya Allah. Pokoknya, aku lunasi kalau hutang kawan-kawan aku. Yang ini pokoknya bantu kan. Paling minta lah banyak tadi gitu. Ya. Kayak rinjuk se-M ni kurang, minta lagi. Minta lah banyak. Minta 5M. Cak gitu ni kalau minta 10M tu cak, wah, dah kada bukan manusia yang ente minta ni. Kalau ente minta sama manusia, boleh ente macam itu. 1 juta jadilah. Kenapa? Kalau kita minta 5 juta, berat manusia nginjuk. Kalau kita minta yang kecil, mungkin ninjuknya. Tapi kalau Allah, tidak akan berat. Allah memberi 1 juta, 10 juta, 100 juta, semiliar, 1 triliun. Sama baik indah Allah. Tidak mengurangi timbangan kekayaan Allah. Tidak mengurangi keindahan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita yang minta. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Hadis berikutnya Nabi Darda radhiyallahu taala an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talabil ilm ridha bima yasna Allahu akbar wa innal alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard Allahu akbar hatta hitanul bahar fil ma' hatta hitanu fil ma' wal fadlul alim 'alal 'abid ka fadlul qamar lailatul badr 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya la yurathu dinaran wala dirhaman innama warathahu al-ilm wa man akhadahu ahdan bihaddin wafir wa Imam Abu Daud Ibnu Muji wa Ibnu Majah wa Ibn Hibban. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah lahu tariqan ilal jannah. Dalam riwayat salakallah. Nah, dari sini riwayat ini sahalallah. Siapa yang keluar berjalan menuju suatu tempat untuk nuntut ilmu, ya seperti antum sekarang berjalan ke waspada ini untuk tujuan kita bukan arisan ibu-ibu, ya, bukan kondangan, nak pergi majelis taklim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ya jelas, lewat ilmu lah kita bisa tahu yang mana yang sah, yang tidak sah dalam ibadah kita, yang batil sama yang hak, yang halal sama yang haram. Dari ilmu inilah kita, dari majlis ini kita bisa tahu tentang fadail amal. Bahkan kita dengan majlis ini bisa tahu ternyata dengan modal amal sedikit bisa dapat pahala yang besar. Nah, seperti pedagang juga. Ya, sama orang urusan dagang dunia. Kalau yang pintar modal sedikit baca untung besar. Tapi kalau tidak pintar modal besar untung tidak besar, tapi untung. Ya, kalau tidak pintar dapat dia. Tapi kalau yang memang berilmu dia bisa mendapatkan bermacam-macam daripada pahala amal. Sama macam contoh ikhwan memanjangkan amal uji kita bahasa kita. Ya, memanjangkan amal. Ada wong misalnya ustaz adakan acara, kami mengadakan acara maulid besar di Pegayut misal, ada orang nak nyumbang kambing, ustaz anak nak melok 2 kambing ustaz, keka bukan idah, anak ngenjuk baik untuk acara ustaz selesai, tapi kita panjangkan, kalau ada inti panjangkan pahala ngapo itu nah budak majlis yang ada di pondok anak, ya. Budak ini masya Allah tekun ibadah, rajin ibadah, majlis istiqomah, berkhidmah pula. Dia ni punya anak belum keka. Dia ni punya anak belum keka. Inti njuk ke dia untuk dia keka. Kayak kambingnya ke sini. Kambingnya njuk ke sini. Kira senang tak budak itu? Oh senang. Pahalanya beda. Besar. Ya. Njuk pahala biar pacak keka. Senang luar biasa. Beban dia nak ngeka anak dah katik lagi sudah. Kambing masih balik ke kami juga. Dan panjang cerita ni. Jadi pahala. Nah, kalau tak berilmu ya lewat baik. Satu pahala, tapi kalau berilmu dia bisa mengembangkan pahala-pahala tadi. Wahai kata ikhwan, banyak lagi ya kalau kita lihat
dengan semangat kita tahu ilmu, maka kita bisa misal dari bab niat, begitu kita tahu dari guru tentang niat-niat, kita bisa dalam satu amal ibadah memasang 10, 20 bahkan lebih daripada berpuluh-puluh niat. Tapi orang yang tidak punya, tidak belajar, tidak tahu, mungkin satu amalan satu niat. Tapi kalau kita punya niat banyak, maka lebih. Macam antum datang ke majelis ini, ada orang datang tanpa niat macam-macam, tapi ada orang yang datang dengan bermacam-macam niat. Ya, ada orang datang tanpa niat macam-macam, ada orang datang dengan niat yang bermacam-macam. Nah, tergantung yang niat tadilah dia dapatkan banyak. Ya, niat pengen ngambil berkah di rumah, niat pengen ketemu orang-orang tua-tua di sini, niat bermusafahah dengan kawan, yang jelas niat untuk dengar ilmu, dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, niat untuk bersilaturahim dengan ashab yang ketemu di sini, bermacam-macam niat-niat kita. Maka ya niat diantara yang paling utama juga kita niatkan untuk mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat ketenangan, nikmat fasilitas hidup, niat kelapangan waktu, niat mensyukuri adanya majelis, maka 100 niat 100 kebaikan kita dapatkan. Lalu Rasulullah berkata, wa innal malaikata la tadau ajnihataha. Ini sudah di hadis yang kemarin kita baca. Sesungguhnya kata Rasul, malaikat itu membentangkan sayapnya untuk apa? Li talabul ilm, kepada orang yang nuntut ilmu. Ya, kalau antum punya anak pesantren berarti masya Allah tiap anginan malaikat mentang sayap untuk mereka. Kalau kita pas ke majelis paling, ya. Jadi anak-anak kita di pesantren tidur pucuk sayap malaikat, berjalan pucuk sayap malaikat. Kenapa? Hidup 24 jam, niat dia dari awal dititip oleh abahnya untuk nuntut ilmu. Tak pernah dicabut niat itu. Li talabul ilm ridha bima yasna, dan ridha malaikat dengan apa yang dilakukan oleh para talabul ilm tadi. Wa innal alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta hitan fil ba. Dan sungguh orang yang dapat ilmu, orang yang berilmu itu muallim yang mengajarkan ilmu, diistighfarkan oleh semua yang ada di langit dan bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi, yang nampak semua mengistighfarkan untuk muallimul ilm. Hatta hitan fil bahr fil ma, sampai termasuk hewan-hewan yang ada di air, termasuk yang di akuarium kamu, yang ada di Sungai Musi, yang ada di Sungai Betok, Sungai apalah, iwak, segala macam iwak di lautan. Semuanya beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badr 'ala sa'iril kawakib. Dan kemuliaan orang yang berilmu dengan orang yang abid ibadah tapi tanpa ilmu itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Terang benderang menerangi bumi, bintang tidak menerangi bumi walaupun cantik dijingok. Ya, ahli ibadah itu sedap nyuanya ibadah masya Allah, tapi dia tidak menerangi bumi. Tapi bulan Qamarul Badar itu menerangi bumi, indah dan menerangi. Wa innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama yuwarithul ilm. Sesungguhnya nabi-nabi itu tidak mewariskan harta benda kepada anak keturunannya, tapi mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu ahda bihadzil wafir, maka siapa yang hendak mengambil warisan tersebut, ambillah dengan sungguh-sungguh, dengan jumlah yang banyak. Jangan tanggung. Ambil nih sungguh-sungguh, belajar jangan setengah-setengah. Yang modal anak kita mondok jangan cuma beberapa tahun, kalau kita tagih, kita berhentikan, kita sungguh itu. Ya sungguh dia sampai berhasil. Sudah satu level yang dia selesai, sambung lagi level berikutnya, apalagi mereka umur masih muda. Wa fadlullah, kita punya Allah kemampuan secara ekonomi, masih mampu untuk memberi mereka nafkah, dan kita belum butuh untuk narik dia untuk membantu kita nyari rezeki. Teruskan sampai semana kau nak ngajar akhirat, aku bantu, aku usahakan, aku biayakan. Itu sifat kita. Ya, lulus di sini pengen nyambung lagi. Ya tentu kita harus luruskan niat mereka, ya dimotivasi. Tidak harus juga setiap yang mondok sudah lulus satu pondok lalu dia pengen nyambung lagi, nak harus keluar lagi, tidak harus. Ya, tidak harus mondok nyambung ke Mekah, ke Mesir, Madinah, ke Tarim, ke Hadramut, tidak harus. Ya, kalau memang ada kemampuan, dia ada kemauan dan kemampuan ada, bismillah. Ya, tentu di sana mungkin ilmu lebih luas dan keberkahan juga lebih banyak barangkali. Tapi kali tidak, apa yang ada di negeri kita di Palembang ini baik ataupun di luar Palembang sudah lebih dari cukup kalau memang anak kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan yang akan datang membacakan hadis-hadis yang berikutnya. Wallahu a'lam. Ma'asyiral ahbab hadirin hadirat rahimakumullah. Sedikit merevisi undangan atau pengumuman majelis zikir ziarah
yang majlis zikir jarang. Nah, sejauhnya kita insyaallah adakan pada malam Ahad ini. Mungkin kita mundurkan minggu berikutnya. Ya, dimungkinkan tanggal 22 ya, tanggal 22 insyaallah Sabtu malam Ahad. Jadi sepaket semua zikir ziarah dimundurkan pada minggu yang akan datang. Ya, tanggal 22 pembukanya di Lawang Kedok di Kambang Koci, lanjutnya nanti malam Selasa di Kiai Morogan, malam Rabu Akhir, malam Kamis berikutnya di sini. Jadi malam minggu ini kita taklim belajar seperti biasa malam-malam minggu ini insyaallah taala. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan tolong saling sampai ya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فاتب تغسل واستر لنا العورات والأهل والإخوان وسائر الخلان لذي محبة أو جيرة أو صحبة آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تحصي الصحب والحمد للإله في البدع فاتح بالقبول تمصر إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على نية الفتوح والمنه ورسوله صالح الجسد وتبت نسأل الله في ذنوبنا واستر عيوبنا يكشف كروبنا وقضي حاجاتنا الدنيا والآخرة ان الله يشفي أمراضنا خصوصا للولد محمد الحسن بن أحمد أدنان شفيق بن شهاب والولد السيد محمد حسن بن أحمد توفيق بن علي بن شهاب وأم علي بن عبد الله بن حميد وكل شيباننا وآباؤنا أخواننا عمر رفيق بن علي بن عبد الله بن حميد وكل من أوصانا بالشفاء أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على هذه الصالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم ينصرك الله والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.